2. Surawisesa, tahun 1513 sampai tahun 1535. Setelah Sri Baduga tiada atau meninggal dunia, Pajajaran dengan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon adalah Syarif Hidayatullah, tetapi di belakangnya berdiri Pangeran Cakrabuana, atau yang lebih dikenal juga sebagai Haji Abdullah Iman. Pengganti Sri Baduga Maharaja adalah Surawisesa. Beliau dipuji dalam cerita Parahyangan dengan sebutan Kasuran atau Perwira, Kadiran atau Perkasa, dan Kuwanen atau Pemberani. Selama memerintah, ia melakukan 15 kali pertempuran. Pujian penulis carita Parahyangan memang berkaitan dengan hal ini. Untuk memajukan perdagangan, dan memperkuat pertahanan kerajaan, Surawisesa melakukan perjanjian dengan Portugis, yang berkedudukan di Malaka. Di dalam perjanjian ini disepakati, bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Sunda Kalapa. Untuk itu tiap kapal Portugis yang datang, akan diberi muatan lada, yang harus ditukar dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh pihak Sunda. Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1000 karung lada tiap tahun, untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak 2 kostum modos, atau kurang lebih 351 kuintal. Perjanjian ini ditandatangani, tanggal 21 Agustus tahun 1522, ketika Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Uleme berkunjung ke ibu kota Pakuan. Perjanjian Pajajaran dan Portugis ini, sangat mencemaskan Trenggana, atau Sultan Demak III. Selat Malaka, pintu masuk perairan Nusantara sebelah utara, sudah dikuasai Portugis, yang berkedudukan di Malaka dan Pasai. Bila Selat Sunda, yang menjadi pintu masuk perairan Nusantara di selatan, juga dikuasai Portugis, maka jalur perdagangan laut, yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi Demak, terancam putus. Trenggana, segera mengirim armadanya di bawah pimpinan Fadilah Khan, yang menjadi Senopati Demak. Fadilah Khan adalah menantu Raden Patah, sekaligus menantu Syarif Hidayatullah, atau Fadilah Khan memperistri Ratu Pembayun, janda Pangeran Jayaklana. Kemudian ia pun menikah dengan Ratu Ayu, janda Sabrang Lor, atau Sultan Demak II. Selain itu, Fadilah masih terhitung cucu Sunan Ampel, atau Ali Rahmatullah, sebab buyutnya adalah kakak Ibrahim Zainal Akbar, ayah Sunan Ampel. Sedangkan untuk Sunan Ampel itu sendiri, adalah mertua Raden Patah, atau Sultan Demak I. Carita Parahyangan menyebut Fadilah dengan Arya Pura-Burah. Pasukan Fadilah, yang merupakan gabungan pasukan Demak Cirebon, menyerang Banten, pintu masuk Selat Sunda. Kedatangan pasukan ini, telah didahului dengan hura-hara di Banten, yang ditimbulkan oleh Pangeran Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah, dan para pengikutnya. Dahsyatnya serangan pasukan Fadilah, menyebabkan pasukan Pakuan Pajajaran di Banten terdesak. Bupati Banten, beserta keluarga, dan pembesar keratonnya mengungsi ke ibu kota Pakuan. Pangeran Hasanuddin kemudian diangkat oleh ayahnya, atau Syarif Hidayatullah, menjadi Bupati Banten, tahun 1526, bagian dari Kesultanan Cirebon. Setahun kemudian, Fadilah bersama pasukannya menyerang, dan merebut pelabuhan Sunda Kalapa. Bupati Kalapa bersama keluarga, dan para menteri kerajaan, yang bertugas di pelabuhan gugur. Pasukan bantuan dari Pakuan pun dapat dipukul mundur. Keunggulan pasukan Fadilah terletak pada penggunaan meriam, yang justru tidak dimiliki oleh Laskar Pajajaran. Bantuan Portugis datang terlambat, karena Francisco de Sá, yang ditugasi membangun benteng diangkat menjadi gubernur Goa, di India. Lalu untuk keberangkatan ke Sunda, dipersiapkanlah dari Goa, dengan 6 buah kapal. Galiun yang dinaiki, Francisco de Sá, dan berisi peralatan untuk membangun benteng, terpaksa ditinggalkan, karena armada kapal ini, diterpa badai di Teluk Benggala. Francisco de Sá, tiba di Malaka pada tahun 1527. Lalu ekspedisi ke Sunda bertolak dari Malaka. Mula-mula menuju Banten. Akan tetapi karena Banten sudah dikuasai Hasanuddin, perjalanan pun, dilanjutkan ke pelabuhan Kalapa.
Di Muara Cisadane, Francisco de Usa memancangkan patrol pada tanggal 30 Juni tahun 1527 dan memberikan nama kepada Cisadane, Rio de Usa Jorge. Kemudian Galium de Usa memisahkan diri. Hanya kapal Brigantin yang dipimpin Duret Chulho yang langsung ke pelabuhan Kalapa. Chulho terlambat mengetahui perubahan situasi, kapalnya menepi terlalu dekat ke pantai, dan menjadi mangsa sergapan pasukan Fadilah. Dengan kerusakan yang berat dan korban yang banyak, lalu kapal Portugis ini pun berhasil meloloskan diri ke Pasai. Demikianlah, pada masa pemerintahan Surawisesa, wilayah Banten, dan Sunda Kelapa dikuasai oleh Cirebon Demak. Meskipun Cirebon sendiri, sebenarnya relatif lemah, akan tetapi berkat dukungan Demak, kedudukannya menjadi kuat dan mantap. Untuk lama, Perang Cirebon Pajajaran, berlangsung 5 tahun. Sungguh unik sekali, yang satu tidak berani naik ke darat, yang satunya lagi, tak berani turun ke laut. Cirebon dan Demak hanya berhasil menguasai kota-kota pelabuhan. Hanya di bagian timur pasukan Cirebon bergerak lebih jauh ke selatan. Dan untuk pertempuran Cirebon, dengan Galuh terjadi pada tahun 1528. Di sini pun terlihat peran Demak, karena kemenangan Cirebon terjadi berkat bantuan pasukan Meriam Demak, tepat pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur. Lalu Laskar Galuh pun tidak berdaya menghadapi panah besi yang besar yang menyemburkan kukus ireng dan bersuara seperti guntur serta memuntahkan logam panas. Tombak dan anak panah mereka lumpuh karena meriam. Maka jatuhlah Galuh. Dua tahun kemudian, jatuh pula kerajaan Talaga, yaitu benteng terakhir kerajaan Galuh. Sumedang masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon, dengan dinobatkannya, Pangeran Santri, menjadi Bupati Sumedang, pada tanggal 21 Oktober tahun 1530. Untuk Pangeran Santri itu sendiri adalah cucu, Pangeran Panjuan, atau kakak ipar, Syarif Hidayatullah. Buyut Pangeran Santri, adalah Syekh Datuk Kahfi, ia adalah pendiri pesantren pertama di Cirebon. Syekh Datuk Kahfi menjadi bupati, karena pernikahannya dengan Satyasih, Pucuk Umum, atau Unun Sumedang, secara tidak resmi Sumedang menjadi daerah Cirebon. Dengan kedudukan yang bagus dan mantap di timur Citarum, Cirebon merasa kedudukannya paling mapan. Selain itu, karena gerakan kepakuan selalu dapat dibendung oleh pasukan Surawisesa, maka kedua belah pihak mengambil jalan terbaik dengan berdamai dan mengakui kedudukannya masing-masing. Pada tahun 1531, tercapailah perdamaian antara Surawisesa dan Syarif Hidayatullah, lalu masing-masing pihak berdiri sebagai negara merdeka. Perjanjian damai dengan Cirebon memberikan peluang kepada Surawisesa untuk mengurus dalam negerinya. Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakan, ia berkesempatan menerawang untuk mengenang kebesaran ayahandanya. Untuk menunjukkan rasa hormat terhadap mendiang ayahnya, beliau membuat sasakala, atau tanda peringatan, buat ayahnya, yaitu prasasti, batu tulis. Yang diletakkannya di Kabuyutan, tempat tanda kekuasaan Sri Baduga, yang berupa lingga batu ditanamkan, dan memuat tulisan, "Semoga selamat." Ini adalah tanda peringatan untuk Prabu Ratu, almarhum. Dinobatkan dia dengan nama, Prabu Dewa Taprana, dinobatkan dia dengan nama, Sri Baduga Maharaja Ratu Aji, di Pakuan Pajajaran. Sri Sang Ratu Dewata, dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan. Dia adalah putra Rahyang Dewa Niskala, yang dipusarakan di Gunatiga. Cucu Rahyang Niskala Wastu Kancana, yang dipusarakan ke Nusa Larang, dialah yang membuat tanda peringatan, berupa gunung-gunungan, undakan untuk hutan Samida, dan Sang Hyang Talagarena Mahawijaya, yang dibuat dalam Saka tahun 1455. Surawisesa tidak menampilkan namanya dalam prasasti. Ia hanya meletakkan dua buah batu di depan prasasti itu. Satu berisi asta tala ukiran jejak tangan, yang lainnya berisi pada tala, ukiran jejak kaki. Mungkin pemasangan batu tulis itu, bertepatan dengan upacara, srada, yaitu penyempurnaan sukma, yang dilakukan setelah 12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal, dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi. Surawisesa, dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan sebutan, Guru Gantangan, atau Munding Laya di Kusuma. Sedangkan untuk permaisurinya, Kinawati, berasal dari kerajaan Tanjung Barat, yang sekarang terletak di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Kinawati adalah putri mental Buana, cicit dari Munding Kawat, yang semuanya penguasa di Tanjung Barat. Baik Pakuan maupun Tanjung Barat terletak di tepi Kali Ciliwung, dan Surawisesa memerintah selama 14 tahun lamanya. 2 tahun setelah ia membuat prasasti, sebagai sasakala untuk ayahnya yang wafat, dan dipusarakan di Padaren. Di antara raja-raja zaman Pajajaran, hanya dia dan ayahnya, yang menjadi bahan kisah tradisional, baik babat maupun pantun. Babat Pajajaran, atau babat Pakuan, misalnya, semata mengisahkan, petualangan Surawisesa, atau Guru Gantangan, dengan sebuah cerita panji.